Okay, I will answer Bella's questions. Yeah. So your questions is, as ideally, who can do error analysis on writing is ours. If on writing is ourselves, then is it possible if someone else does an error analysis on our writing? So error analysis is like more like uh learn part before we do Questions, Tiara, Yeah, Bram. right? Tiara. Yeah, Bram. So the example is there are many students who like reading. test Ibram. Just test your mic here. Okay, test. We can hear you. Okay. So another example of the wordiness is like there are many students who like reading. So the right is many students like reading because apa ya, we can remove the there are because it's apa ya, okay.
the example of wordiness is there are many students who like reading. So we can eliminate words that have the same meaning. So there are is have the same meaning as many. So we can just use many students like reading. So there are and who we can eliminate that word because it has the same meaning just like many students like reading. Gimana ya? Ada Bram suara lo. Coba lagi aja. Coba ngomong. Oh, nggak ada, Ding. Sudah dijawab semua pertanyaannya? Belum, Belum, Mister. Belum, Mister. Dia sudah menguasai kemampuan bagaimana correct himself. Jadi bagaimana mengoreksi diri sendiri kan gitu ya. Sementara itu juga bisa juga mengoreksi teks yang dibuat oleh orang lain. Nah, bab ini menjelaskan bagaimana kita merinci kekeliruan-kekeliruan dalam teks. Makanya disebut di situ writing. Nah, di situ juga kalian bisa mengecek apa sih itu kekeliruan dalam menggunakan artikel, kan begitu. Misalnya Hafizatun ngecek anak-anak SD menulis bahwa misalnya seharusnya di sini ada artikel en, bukan artikel e ya, karena di sini tulisannya honest.
Oke, honest itu karena H, dia artikelnya A, tetapi dalam bahasa Inggris penyebutan atau pronunciation-nya itu honest. Jadi dia harus menggunakan artikel en. Itu misalnya ya, kayak misalnya, oh ini seharusnya ada artikel the karena menjelaskannya tunggal. Nah, itu. Nah, bagaimana dengan verb? Nah, di situ kan ada verb, subject verb, singular, plural, kan sudah paham semua ya. Oh, ini seharusnya pakai s, ini pakai does. Oh, ini seharusnya pakai has, bukan pakai have, kan begitu. Nah, tentang misalnya punctuation error, bagaimana kalian menjelaskan itu dimulai dari mana titik, mana koma. Misalnya Nafisatun memeriksa tulisan dalam bahasa Indonesia saja kan bisa kan menganalisis, oh ini seharusnya pakai titik dong, jangan terabas aja ini mana titiknya, mana komanya, kan begitu ya. Nah, misalnya si Hani bilang, apa sih pentingnya tahu bahwa ilmu tentang bagaimana menganalisa kesalahan itu penting kan gitu. Sementara native speaker itu tidak penting, ngerasa bahwa itu ya sudahlah diabaikan saja. Ya sama seperti kita misalnya si Eka sama Neni ngomong bahasa Indonesia secara spontan. Itu kan speaking ya. Apakah si Neni sama Eka benar semua? Kan enggak, ya kan? Nah, ini penting bagi teman-teman ketika menganalisa sebuah percakapan akademik, tulisan akademik. Itu gunanya. Ya, tentu saja native speaker itu kan nggak terlalu peduli ya sama kesalahan. Nah, itu tidak jadi tolok ukur bahwa mereka itu apa peduli atau tidak. Jadi, untuk menganalisa bahwa ia atau seseorang paham atau tidak tentang error analisis itu dilihat dari bagaimana dia menganalisa tulisan saja. Tapi nggak bisa kita melihat, oh Nafisatun bisa bahasa Inggris dalam hal apa dulu, dalam hal misalnya speaking. Speaking itu strata paling rendah. Jadi kita biasa menggunakan bahasa Inggris lewat percakapan itu dengan mengabaikan structure biasanya karena itu spontan ya. Jadi itu alive, nggak bisa correct correct by ourselves gitu tiba-tiba langsung ngomong. Kadang-kadang itu kan live pidato segala macam itu kan ya itu yang namanya mistake. Nah, kalau tulisan itu kan kita bisa lihat, kita bisa runut, makanya perlu ilmu untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan diksi, kesalahan-kesalahan spelling, kesalahan-kesalahan gramatika. Makanya sebenarnya kalau kata Hanif, oh ini nggak begitu care ya kalau native, ya benar. Terus apa pentingnya? Ya pentingnya di ranah akademik. Kalau misalnya si Hanif tiba-tiba nasibnya jadi guru, ya itu kan penting. Misalnya si Neni nasibnya jadi peneliti, oh melihat bagaimana bahasa Inggris itu di lapangan bagi pembelajar, misalnya guru TK
terus si Neni peneliti perkembangan anak bagaimana spellingnya gitu kan, bisa berguna untuk itu. Tetapi kalau misalnya hanya untuk keseharian ya nggak ada gunanya. Itu yang sering diabaikan ya, boleh diabaikan. Tapi kan kalau misalnya si Anissa melihat ada ya nah Anissa kan dalam hatinya oh itu sebetulnya keliru. Jadi dia bisa diam-diam untuk mengoreksi kan gitu ya. Tidak untuk diperdebatkan. Nah, kalau misal Anissa mencoba melihat kerangka-kerangka yang sudah dibuat itu jadi kesalahan dan dibuat jadi tulisan, itu kan bagian dari akademik. Dipaham ya analoginya ya. Nah, itulah sebetulnya bagi saya sih penting nggak penting ya. Pentingnya ketika kita sebetulnya sudah tahu, bisa menganalisa orang. Oh, seharusnya dia ngomongnya kayak begini sih, bukan kayak begini. Tapi lebih penting lagi error analisis ini untuk menganalisa, misalnya buat paper, buat proposal, buat penelitian, buat skripsi. Saya mau membuat penelitian kecil tentang apa? Ya, tentang kesalahan-kesalahan gramatika anak SD. Ya itu diperlukan. Oke. Iya nih si Bella kan bilang bahwa secara ideal siapa sih sebetulnya ya kan yang can do error analysis on our writing is ourselves. Then is it possible if someone else does an error analysis on our writing? Jadi ini maksudnya kan siapa sih yang sebetulnya ideal untuk melakukan kesalahan? Kita semua ideal, apalagi bahasa Inggris ini sebagai bahasa pembelajaran, ya pasti penting ya. Nah, kalau di luar dari kamu, berarti paragraf-paragraf yang penting, mana sih paragraf-paragraf yang kelihatan gramatikanya keliru kan itu. Nah, spelling itu kan hal-hal yang wajar dilakukan, hal-hal yang wajar ketika ada kekeliruan, tetapi kan ada yang kekeliruannya itu fatal. Misalnya si Cici, mana sih orangnya? Coba lihat, ada nggak hanya, Sorry, Sir. coba mana si Cici? Sir, maaf. Kalau misalkan saya open cam, suka keluar sendiri Zoom-nya. Mana Cici? Nggak ada penampakannya ini. Iya, Sir. Soalnya kalau open kamera, Zoom-nya suka keluar. Kuotanya sekarat, Sir. Soalnya kesalahan-kesalahan fatal ya, tidak di luar dari ada dua mazhab, Amerika sama British. Kalau itu hanya sekedar kepleset sedikit kan nggak ada masalah, karena kita kan karena dilihat dari bagaimana kalian berkembang dalam bahasa Inggris, belajar kan dari SD.
bahkan dari TK, SD, SMP, SMA, masuk universitas nggak bisa ngomong, itu kan nggak wajar. Atau menyebutkan 1-2 kata yang sangat fatal kelirunya. Ustaz dan terus banyak lagi, apalagi itu. Kan banyak yang sering di prosentasenya. Misalnya di situ ada table student, di situ ada error classification, jelas dibuat table segala macam. Nah, table yang di halaman 72 itu sebagai contoh bagaimana kalian menganalisa sebuah kesalahan. Kesalahan itu bisa di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan setara dengan kalian. Misalnya Nafisatun ingin membuat skripsi, menganalisa kesalahan-kesalahan kesalahan gramatik tingkat boleh. Nah, lucu harusnya ke PB. Misalnya si maestro biasa jalan naik motor dari kampus ke rumahnya. Di situ dia selalu melihat plang-plang. Misalnya melihat banner yang keliru-keliru itu boleh. Misalnya dikumpulinlah datanya. Ini join with us. Ini join with us salah ini. Seharusnya join us. Bisa. Jadi objek penelitian itu bisa dilihat dari mana aja. Tinggal tergantung kalau misalnya dari salah satu teman-teman di sini minat, tinggal mempelajari. Ini saya bagiannya kemana ya, Sir? Oh, ini ke speaking. Oh, ini saya bagiannya kemana ya, Sir? Kalau gramatika. Oh, kamu ngambil apa namanya? Ngambil contoh-contoh tugas-tugas anak-anak SMA aja bisa. Ini saya suka film, tetapi kok saya mendengar pronunciation orang-orang Amerika Latin lucu-lucu ya begini. Oh, bisa, boleh. Jadi objek itu tersebar luas tanpa harus kita terkungkung oleh aturan. Nah, tetapi kalau bagaimana menganalisanya itu kan harus pakai aturan. Ini ranahnya speaking, ranahnya writing, nanti kita bagi-bagi ini gramatikanya. Nah, sampai ada yang menganalisis ini omission, edition, seharusnya ini gramatikanya keliru, bolak-balik. Maestro ada opini? Udah jelas sih, Sir. Ada? Ya, kalau nggak ada, nanti minggu depan kita kan terakhir pembahasan ya. Oke, setelah itu minggu depannya lagi, kita mencoba turun ke lapangan untuk mencoba mini research ya, penelitian kecil.
kita langsung coba ke lapangan. Jadi sudah tidak ada pertemuan lagi, langsung ke lapangan, per minggu kumpul tugasnya. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Saya jangan maksa masuk kelas kalau misalnya lagi sibuk. Saya kan agak bebas ya orangnya, jadi masuk monggo, nggak masuk juga nggak apa-apa. Saya bukan menilai dari kehadiran kalian. Jadi kalau memaksakan diri, saya juga kan kasihan. Jadi mbok ya kalau misalnya nggak ada bahan, nggak apa-apa, nggak masuk, nggak kena marah juga. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya saya ada kekeliruan. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Jadi udah guys. Udah, Met. Okay, that's it from group 5. Thanks for your attention. This is the end of our presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.